Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang kali ini ya. Untuk kelas 9 ini nanti materinya singkat lagi, sedikit saja karena sudah hampir habis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah berdoa dulu, semoga kita tetap diberikan kesehatan. Bagi teman-teman yang sekarang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selesai. Nah, terus untuk yang sekarang, setelah kemarin kita membahas tentang bentuk-bentuk negara ya. Kemarin itu kemarin ada bentuk negara kesatuan, terus kemudian ada yang monarki, ada federal atau serikat. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk pemerintahan. Perlu diingat, kemarin bentuk negara, sekarang bentuk pemerintahan. Pemerintahan yang pertama kali ini adalah pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan ini di mana kekuasaan pemerintah tertinggi atau dominan itu ada di tangan parlemen atau legislatif. Kalau di Indonesia diibaratkan pemerintah tertingginya itu ada di DPR. Terus kemudian kelebihannya, kalau sistem parlementer ini fleksibilitas dan tanggapannya kepada publik. Fleksibilitas ini jadi sangat cepat ya, fleksibel, tidak terlalu kaku. Terus kemudian tanggapannya kepada publik itu sangat cepat. Ini kalau di sistem pemerintahan parlementer. Kemudian kelemahannya sering mengarah ke pemerintahan yang tidak stabil. Karena sama ya, ketika fleksibel terlalu lunak, akhirnya pemerintahan tersebut itu sering goyah atau tidak stabil. Kemudian ini sudah pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949 di awal-awal kemerdekaan. Karena kita harus masih marut kepada Belanda, belum bisa terlepas, dan kita belum punya produk hukum yang kuat di masa itu. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kalau di negara kita kan dipegang oleh presiden. Nah, bedanya di sini. Kalau kalau bentuknya itu sistem parlementer, maka dipegang oleh namanya itu Perdana Menteri. Terus di sini tadi ada nggak ya? Nah, kalau di sini kepala negaranya tetap ada seorang presiden, tapi seorang presiden di sistem pemerintahan parlementer itu tidak terlalu menonjol ya, hanya dibuat sebuah ikon dari sebuah negara tersebut. Jadi ini adalah presidennya, seperti itu. Tapi beliau untuk urusan pemerintahan sepenuhnya diserahkan kepada Perdana Menteri dan juga lembaga legislatifnya. Presiden tidak terlalu banyak ikut campur. Kemudian lanjut, ciri-ciri dari negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Ingat, kepala pemerintahan di parlementer adalah Perdana Menteri. Kepala negaranya bisa seorang presiden, bisa juga seorang raja atau ratu. Ingat ya, kepala pemerintahan di sistem parlementer itu adalah Perdana Menteri. Kalau kepala negaranya bisa presiden, raja, ataupun ratu. Nah, terus kemudian kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah presiden, raja, atau sultan. Ini tadi sudah saya sebutkan. Kepala pemerintah dipilih oleh parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Nah, kepala pemerintah berarti Perdana Menteri. Perdana Menterinya dipilih bukan oleh rakyat, tapi dipilih oleh
parlemennya atau DPR-nya. Nah, sistem ini dipakai di beberapa negara. Ada Malaysia, Jepang, Israel, Turki, dan Thailand. Kita lanjut. Ada pemerintahan presidensil. Nah, ini adalah sistem pemerintahan yang kita pakai di Indonesia. Suatu jenis sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan tertinggi atau dominan ada di tangan eksekutif. Eksekutif siapa? Itu yaitu presiden. Jadi presiden di sini merangkap dua jabatan ya. Merangkap sebagai kepala negara dan juga merangkap sebagai kepala pemerintahan. Kemudian ada legislatif atau parlemen tidak bisa menghentikan eksekutif. Kalau di lembaga parlementer tadi masih ada kesempatan parlemen untuk menghentikan presiden, tapi kalau di presidensil tidak, karena kekuasaan tertinggi ya dalam hal pemerintahan dan kemudian mengatur tentang negara itu semuanya harus dilewatkan presiden atau harus melalui izin dari presiden. Kalau tidak mendapat izin maka tidak jalan. Maka dari itu hanya ada satu pintu saja dan parlemen tidak bisa menjatuhkan dengan semena-mena. Kelebihan adanya kestabilan dalam jalannya kebijakan atau pemerintah. Karena adanya satu pemimpin maka cuman ada satu komando yang harus dituruti. Tidak terlalu banyak, tidak ada yang sama kedudukannya, akhirnya tidak terjadi konflik kepentingan. Kekurangannya, lemahnya kontrol parlemen atau DPR-nya ya. Nanti bisa di-post kalau dicatat dan harus dicatat. Ciri-ciri dari negara yang presidensial. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Ini ya dua tadi saya sebutkan. Kekuasaan eksekutif atau presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat, dipilih oleh rakyat. Kalau parlemen tadi dipilih oleh DPR-nya kalau parlementer. Tapi kalau presidensial dipilih oleh rakyat atau secara demokrasi ya. Presiden berhak mengangkat menteri-menteri negara, punya yang namanya hak prerogatif. Jadi menteri-menteri kita itu diangkat langsung oleh presiden dan mereka harus bertanggung jawab kepada presiden. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden, sudah saya sebutkan. Nah, ini adalah negara-negara yang memakai sistem pemerintahan presidensial. Ada Argentina, Brazil, Filipina, Myanmar, dan Uruguay. Nyatat ya, di pause, dicatat. Yang kemarin masih bolong-bolong catatannya semoga dilengkapi. Kemudian ada pemerintahan semi parlementer. Nah, ini sebenarnya sudah jarang ada ya untuk semi parlementer ini. Semi parlementer ini berarti separuh-separuh. Sedikit nggak jelas. Kadang dia pakai parlementer secara full, tapi ternyata dalam kenyataannya dia masih ada campur-campur dari presidensial. Indonesia pernah merasakannya, itu pada tahun 1949 sampai 1950, hanya sekitar 1 tahun itu nggak ada ya, berapa bulan gitu aja. Dan masa itu negara kita bukan NKRI tapi RIS, Republik Indonesia Serikat. Berdampak pada bentuk negara masa itu menjadi federal. Padahal sebelumnya kita sudah sepakat bahwa bentuk negara kita adalah kesatuan dan tidak bisa diubah. Tapi ternyata karena adanya ini, bentuk negara kita sempat berubah dari kesatuan menjadi federal atau federasi serikat ya. Menteri diangkat oleh presiden, sama ya kan. Kemudian perdana menteri diintervensi presiden. Nah, menteri di sini diangkat oleh presiden ini adalah contoh dari presidensial, tapi kok di sini ada perdana menteri. Nah, kan paruan ya, separuh presidensial separuh parlementer, makanya dia disebut dengan semi parlementer, tapi banyak ke sisi parlementernya. Kabinet dibentuk oleh presiden, menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau sistem presidensial tadi, menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden karena yang mengangkat dan memberhentikannya adalah presiden. Yang terakhir, presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, ini kan kalian pasti bisa ya, pasti bisa membedakan. Loh, ini katanya parlementer, tapi kok ada ciri-ciri presidensial
Kalau dibilang presidensial kok ada ciri-ciri parlementer. Nah, ini semoga kalian bisa mengerti. Kalau yang belum mengerti, ayo coba diteliti lagi antara beberapa slide sebelumnya tadi, pasti bisa. Nah, sampai sini dulu ya, singkat-singkat saja karena materinya sudah hampir habis. Baiklah, sampai sini dulu, semoga kalian paham, semoga kalian mencatat juga. Catatannya kemarin masih banyak ada yang kosong, bahkan ada yang belum mencatat sama sekali. Tetap janji saya kalau yang catatannya lengkap ada nilai tersendirinya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum kita akhiri, berdoa dulu. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.